Jadi gini Om, apakah benar sekolah itu akan menjamin kesuksesan seseorang? Lah gitu kan, milenial. Jadi nggak tua banget lah gitu kan. Saya juga masih pelajar, saya di SMK di akuntansi jurusan. Nah, ini brosur ini saya sekolah di sini. Dan di sini nih, ini foto saya. Biar kerenan dikit gitu kan ya. Ini aki-aki ya Bos. Jadi kalau kalian bisa memasuk nanti di sekolah sini, bagi kalian yang berada di jalan sini Bogor, masukin aja, rekomendir. Jadi nggak terlalu pusing-pusingnya di sekolah. Pusing banget lah. Kesini aja. Nanti ketemu dia kok, ketemu dia. Saya gitu. Kita kakak bareng, bareng. Nanti diajak undang bikin video bareng. Bareng gitu pokoknya. By the way Om, ini yang di samping fotonya itu siapa ya? Cewek Om atau? Enggak lah. Ini bukan cewek saya. Tapi cewek ada. Cuma sebatas teman lah. Ya begitulah. Kita ada hubungan pacar atau apa. Biasa-biasa aja gitu ya. Gak usah mikirin pacar lah gitu. Iya, cuma udah ngatur gitu kan ya. Kita misalnya sekolah fokus belajar ya. Kayak sekarang aja waktu luang kita bikin konten-konten gitu. Kita ngisi-ngisi yang bermanfaat gitu kan ya. Ya kali aja untuk kedepannya kita ada berpenghasilan gitu kan. Bisa bermanfaat juga untuk kebutuhan kita gitu kan. Gini. Gimana? Kata begitu Om. Om lu enggak enak saya nih. Ya santai aja. Enggak Om lagi ngejelasin, saya kurang mengerti tadi penjelasan Om gitu. Lanjut nih. Lanjut lah. Ya pokoknya apa sih, bagi kalian masih sekolah fokus aja belajar terus fokus juga bagi kalian yang masih yang sekarang kelas 12 ini, kelas 9 juga fokus untuk UN gitu. Belajar semangat terus. Semangat. Karena ini UN terakhir kalian. Karena untuk tahun ke depan UN tidak ada lagi. Jadi lebih mainnya ke bidang prestasi. Siswa-siswi juga semuanya akan mendapatkan nilai rapot, dan juga untuk penilaian kenaikan kelas itu mainnya ke prestasi. Kelulusan juga prestasi gitu. Sesuai di bidang kejurusan masing-masing. Kayak sekarang saya di akuntansi gitu kan ya. Ya, jurnal dikit. Pusing betul Om. Aduh, jurnal tuh gimana ya Om? Gini Om, tanggapan Anda bagaimana Om? Kalau Om kan masih sekolah nih. Ya saya jadinya panggil Om aja. Iya, kalau ada. Atuh Om mukanya tua tuh, ingat tuh. Gini Om. Baliknya gitu ya. Atuh Om bercanda Om. Santai. Jadi takut saya ini Om. Bagaimana Om tanggapan Anda soal guru yang jarang datang tapi sekali ngasih tugas banyak dan susah Om, itu bagaimana tanggapannya? Tanggapan saya gimana? Satu deh, simpel. Gimana? Jangan jadi guru makan gaji buta. Dengar tuh, bagi kalian juga yang mungkin nonton channel Om ini, Om Fikri M Faker aja ya gitulah, jangan makan gaji buta karena haram ya Om ya. Haram. Kalian juga kalau kalian sebagai guru gitu, kalau misalkan sini ada guru yang menonton, jadi ya untuk menjadi guru sini juga buat apa sih gitu ya? Berpendidikan tinggi, kalau misalkan udah jadi guru udah terima di satu sekolah, kalian itu cuma ngasih tugas, nulis berlembar-lembar, ngejelasin enggak, udah gitu ngasih tugas langsung keluar gitu kan ya. Jadi buat apa gitu? Siswa juga di sisi lebih sebenarnya masuk ke dalam otak, bisa dari resap itu dengan lebih banyak mempraktek, bukan dalam segi penyampaian materi. Ya betul. Karena kalau cuma materi aja kan belum tentu bisa praktek. Kalau bisa guru itu menyampaikan praktek, bisa juga siswa-siswi itu namanya apa ya? Dalam materi juga dia ada gitu kan, menyampaikan ke saraf ke otak gitu kan ya. Jadi lebih baik banyak-banyak soal praktek gitu kan ya. Ya sesuai jurusan lah, atau setiap pelajaran misalnya guru tersebut kayak seni budaya gitu. Seni budaya kan berarti kan praktek ke soal seni gitu, membuat lukisan seperti di samping sini, belakang sini apa sih namanya, lukisan 2 dimensi, dan juga alat tradisional seperti yang di belakang angklung 3 dimensi yang bisa digunakan terapan begitu. Harusnya guru itu seperti itu sih, terutama juga kayak tadi sebelum disampaikan ya. Ya betul. Kalau misalkan tahun depan itu UN udah tidak ada. Kita mainin jalur prestasi. Gitu. Otomatis juga kalau prestasi itu kita harus mempunyai bakat tersendiri kan. Misalnya bakat kita itu kita ngapain atau jago di bidang apa gitu. Di bidang apa gitu kan, maksudnya
kita bisa ngebuat apa gitu kan. Iya. Kan ya kan nilai dari guru masing-masing, terutama wali kelas dan juga kepala sekolah. Siswa-siswi itu dia ahli di bidang jurusan apa akuntansi, dia bisa ngebuat jurnal, dia nggak bisa ngebuat buku besar gitu kan, dan juga bisa ngitung yang narca-narca itu kan ya, yang pokoknya yang begitulah dalam sesuai jurusannya gitu kan ya, kayak gitu. Jadi gini Om, apakah benar sekolah itu akan menjamin kesuksesan seseorang? Itu benar nggak? Kalau menjamin kesuksesan menurut saya enggak sih. Kesuksesan itu terkadang bagaimana di diri kita. Saya banyak di luar sana itu ada yang udah sekolah, ada yang berhenti sekolah, ada yang juga malas-malasan sekolah. Iya. Jadi tergantung niat dan kemauan sih. Tergantung niat kemauan. Dan kemampuan yang tadi dibilang gitu. Iya. Jadi niat dibutuhkan, kemampuan juga, kemauan juga. Jadi kalau misal kemauan ada tapi niat nggak ada ya buat apa? Buat gitu apa? Kan? Soalnya kalau misalkan soal sukses atau enggaknya kalau kita masukin ke sekolah gitu kayaknya ya tergantung kita nih gitu. Kalau misalnya soal ilmu materi kan kita bisa sekarang zaman digital kan bisa nyari ilmu di mana aja kan ya. Di YouTube bisa, di Google bisa, di media sosial lainnya. Apalagi sekarang ada ruang guru gitu kan ya. Ruang guru juga di situ kan lebih mempermudah kita untuk belajar berbasis online gitu. Iya. Soalnya juga ada sih, maksudnya teman Facebook saya gitu kan ya. Iya. Pernah nemu sampai teman gitu, dia kelas 2 SD berhenti, dia buka usaha dalam dunia politik, sampai sekarang dia sukses Om. Sampai terus bikin giveaway, terus nyumbangin ke anak yatim. Jadi gitu untuk kan. menarik pelanggan gitu Om ya. Iya, di sisi lain juga maksudnya membagi rezeki atas usaha dia gitu kan, membagi rezeki yang udah dia dapat dari nol sampai sekarang ini, dengan catatan dia itu nggak mencatat kalau tidak sekolah itu tidak bisa sukses. Begitu nggak? Bagi saya sih ya gitu sih. Balik ke diri masing-masing lah ya. By the way, Om itu adalah seorang OSIS di sekolah. Om bener apa enggak? Bener. Gimana? Kok bisa jadi OSIS ya? Padahal saya lihat Om biasa-biasa aja nggak beda. Juga aneh gitu. Banyak yang bilang juga kemarin saya galak apa. Om punya visi misi apa? Adalah pokoknya. Ya gitu ya. Bagaimana Om? Kan sekarang tuh anak-anak zaman sekarang tuh, apalagi khususnya umumnya anak sekolah gitu Om ya, pada mengikuti zaman gitu Om ya. Dan harus zaman gitu ya. Iya, harus ngikutin zaman ya. Terus itu biar apa sih Om sebenarnya Om? Ya dia tuh bagaimana sih? Biar apa sih? Apa emang untungnya Om kalau ikut-ikutin zaman kayak gitu? Dibilang soal keuntungan mah, kalau keuntungan adalah pasti, terutama soal kayak pengalaman gitu kan ya. Tergantung kita sih ngikutin arus zaman itu ya, yang bagaimana? Yang negatif, yang positif. Ya yang otomatis kan ya, sekarang yang suka tawur-tawuran berarti yang negatif Om gitu. Emang apa sih untungnya Om itu? Menurut saya nggak ada sih untungnya. Nggak ada ya? Ya buat apa sih? Lu cuma pansos doang. Ya. Pintar, bagus. Iya. Salut. Lu buat apa gitu, maksudnya tawuran gitu kan ya? Iya. Tawuran, lu ngebacok anak orang. Lu udah kebacok, minta sumbangan. Sumbangan ke kelas-kelas ngolek-ngolekin. 2000 dong, 2000. Dia kebacok. Maksudnya lu nggak ada solid lagi. Kalau soalnya tuh ngapain ngajakin begitu? Ngapain ngajakin tawuran gitu kan ya? Ngajakin yang kebaikan aja gitu ya. Gitu kayak misalkan lu berpikir logis, positif gitu kan ya, buat berpikir ke depannya. Maksudnya itu ya lu kumpulin dana gitu kan, walaupun awal masih dari orang tua. Lu kumpulin uang sekiranya lu punya kumpulan itu ada 5 orang lah. Atau 50 orang lah. 50 orang aja bisa seharinya 2.000 atau 1.000 gitu kan ya, per orangnya juga 1.000, sehari bisa dapat 50.000. Dikaliin lagi 10 jadi berapa? Iya segitu. 500 lah. 500-an lah. 500 lebih. Itu baru 50 hari 10 hari. Belum nanti sebulan gitu. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun. Ya lu bisa lanjut modal. Modal usaha. Iya benar. Iya, yang positif aja gitu. Lu boleh ikutin zaman sekarang gitu, anak zaman sekarang, tapi yang positif aja.
Jadi nggak usah mabuk-mabukan, nggak usah tawuran gitu kan ya. Iya. Untungnya nggak ada men, merusak doang. Nggak ada untungnya men. benar. Tahu juga yang tawuran yang susah orang tua lu doang. Iya, mendingan buat lu ya tabungin lah daripada buat mabok. Kasihan orang tua juga ya om ya. Yang udah banting Di sisi lain, tulang. karena gue juga pernah kebacok. Pernah kebacok om? Bukan ngebacok sih, ketusuk. Tapi juga bukan soal tawuran. Soal apa om? Jadi waktu itu gue pernah mondok, Ya? gue pernah mondok itu pesantren gitu kan ya. Gue lagi apa sih namanya, guru-guru lain lagi ada acara yang lain kan untuk namanya yang SD gitu kan, yang santri-santri yang kecil ya gitu kan, Yeah. di bawah dasar gitu kan. Lagi fokus di acara tersebut. Di sisi lain langsung ada temen gue yang ngajak nonton bola gitu kan ya. Yeah. Di sisi lain emang gue nggak suka bola sih. Nggak suka bola? Itu mah Ya, gak suka lah gitu ya. Iya. Udah trauma main bola gitu kan. Kok center nahan dia langsung. Panas ya. Iya. Nah di situ kalau nggak salah itu apa ya, lagi nonton Persija Arema gitu. Di Persija Arema? Bekasi gitu. Ya. Di situ pulang pas banget, mampir ke rumah dulu gitu kan, ngambil rapot buat persiapan apa sih penilaian ulangan gitu kan ya, disuruh guru gitu. Di apa sih namanya? Ya kurang lebih 200 meter sampai pondok itu, deket banget pokoknya. Deket banget itu, tiba-tiba ada orang yang ngikutin. Kan gua dua motor nih. Dua motor. Nah, gua berempat, 4 orang. Motor pertama itu sebenarnya udah diikutin. Motor pertama. Nah, jadi lu motor yang kedua apa yang pertama om? Gua motor yang kedua, gua yang di paling belakang. Ya. Jadi motor pertama itu katanya udah diikutin dari PT apa gitu, PT Siska atau gimana gitu. Pokoknya yang kan di Jalan Situ PT Siska itu, di situ gue ikutin pertama di PT Siska. Ya. Yaitu nge-SMS gua gitu kan ya. Cuman gak masuk di HP gua karena dari Patriot sampai sekarang sampai rumah belum ada sinyal gitu. Ya. Di situ gua akhirnya temen gua sampai, dia nggak kenapa-napa, dia aman. Gua baru diikutin sama si orang ini. Si orang itu. Terus terjadi penusukannya itu di mana om? Kurang lebih itu 100-200 meter dari Pondokan. Nah, pondok ini gitu. Di situ gua berasanya mah kayak bukan ditusuk, masih kayak ditonjok apa ya? Kayak apa sih, kayak ada benda tajam di sini, kayak apa, bersnake gitu kan. Iya. Misalnya kayak kalian anak gamers di point blank gitu, bersnake gitu, Iya. kayak gitu. Berarti nyesek banget om. Nah, nyesek gitu kan, sampai situ gua diturunin, mulai dah dibuka bajunya, Ya. darah ngocor gitu kan ya. Oh, sadar nggak itu? Sadar nggak? Sadar, setengah-setengah sadar lah gitu kan ya. Tapi kalau ngerasa sakit mah enggak, tapi ngap ya, Tapi darah ngocor ya. ngap. Langsung gua dibawa ke rumah sakit. Di Rumah situ sakit. sampai dijahit, operasi gitu kan. Ya. Sampai kena biaya kurang lebih 10-12 juta. Di situ yang lebih nyeselin, gua nggak megang amanah, gua nggak bisa dijaga, gua ngambil peraturan pondok, gua nyusahin sama keluarga gua. Iya. Ikut terharu saya om. Jadi saya Ya pengen intinya nangis. gak usah ikut-ikutan begitulah. Iya. Setidaknya gue juga maksudnya bukan tawuran gitu kayak Buat nonton bola gitu ya. supporter ya, antar supporter nggak salah begal atau gimana gue nggak tahu, karena awal gue juga disuruh turun gitu, motor mau diambil Begal gitu ya. ya, kurang lebih begitu ya. Intinya jangan pernah ikut-ikutan tawuran lah gitu, gak Iya. enak ditusuk juga. Nggak enak ya. Lu gak bakal ngebayangin waktu selesai dioperasi jahitan di lupasnya itu langsung